Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi pada video kali ini gue akan memberikan tips atau tutorial untuk mengoverclock RAM. Oke, sebelum kita mulai, gue perlu kasih tahu dulu ke kalian kalau settingan overclocking yang gue pakai bisa aja berbeda dengan RAM yang kalian punya. So, jangan jadikan patokan settingan overclocking gue ini, ikutin aja dan perhatikan step by stepnya. Sebenarnya kalian bisa aja coba-coba sendiri di rumah dan bereksperimen sendiri. Akan tetapi perlu diingat bahwa overclocking mempunyai resiko terhadap komponen yang kalian pakai, terutama untuk overclocking RAM ini. Power supply yang mendukung dan motherboard yang mendukung mungkin akan mengurangi resiko itu. Tapi jika kalian ingin mencobanya, tetap perlu berhati-hati. Di sini gue menggunakan RAM dari Gale, yaitu Gale Evo Potenza DDR4 dengan modul 2x4GB dual channel. RAM ini memiliki speed 2400 MHz dengan XMP. Gue ingetin bahwa DDR4 secara default berjalan pada 2133 MHz apabila kita nggak mengaktifkan XMP. XMP adalah Extreme Memory Profile, di mana RAM yang mempunyai fitur tersebut sudah teroverclock sesuai label yang tertera pada RAM-nya. Dan jika kita ingin menjalankan speed RAM sesuai label tersebut, kita perlu mengaktifkan XMP melalui BIOS. Contoh pada RAM ini speednya 2400 MHz, tetapi pada posisi default, di BIOS akan tertulis RAM ini berjalan di 2133 MHz. Cara instan untuk overclock RAM ya tentu dengan mengaktifkan XMP. Caranya tinggal masuk ke menu tweaker atau overclocking atau apapun namanya yang ada pada motherboard kalian, lalu cari XMP dan enable. Setelah itu tinggal save dan reset. Sekarang RAM ini sudah berjalan dengan speed 2400 MHz sesuai labelnya. Lalu kira-kira gimana caranya biar RAM ini bisa lari di atas 2400 MHz? Nah, di sini kita akan sedikit bermain lagi dengan BIOS. Gua akan coba buat RAM ini menjadi 3200 MHz dengan timing CL16. Apa itu maksudnya timing CL16? Yap, semakin ketat latensi RAM, tentu dapat memberikan potensi performance lebih juga untuk RAM-nya. Oke, untuk membuat RAM ini menjadi 3200 MHz, pertama, kita tetap biarkan XMP aktif. Kedua, ubah DRAM frekuensi menjadi DDR4 3200 MHz. Ketiga, kita perlu mematikan fitur power saving seperti EPU dan CPI SVID. Lalu kita masuk ke bagian DRAM timing. Di sini timing yang akan gua gunakan ialah 16, 16, 16, 42, 2T. Kita asumsikan aja untuk mendapatkan speed 3200 MHz dari 2400 MHz, gua nggak menggunakan timing yang lebih ketat karena memerlukan voltase tinggi, yang kemungkinan kurang baik untuk dipakai harian nantinya. Jadi, kita ubah bagian charge latensi menjadi 16, lalu rush to charge delay menjadi 16 juga. Sebagian motherboard punya setting terpisah antara rush dan charge delay-nya. Tapi biasanya delay antara rush ke charge memang rata-rata sama timingnya. Lalu ubah ACT menjadi 42 dan command rate-nya menjadi 2N atau 2T. Kembali ke menu sebelumnya, kita mulai untuk set voltase. Ada 3 bagian yang perlu kita setting. Pertama, DRAM voltage diubah menjadi 1,45 volt. Buat gua 1,45 volt masih waras untuk daily. Jangan memaksakan menggunakan voltase lebih dari 1,6 volt untuk harian demi ngejar speed RAM dan timing yang ketat. Dan terakhir, ubah VCC I/O menjadi 1,2 volt dan sistem agent menjadi 1,2 volt juga. Untuk bagian 2 ini biasanya gue menggunakan antara 1,2 volt sampai dengan 1,35 volt. Dan terakhir, kita disable wait for error pada menu booting. Semua udah beres, tinggal save dan reset. Pada dasarnya jika overclock RAM berhasil, maka PC akan berhasil masuk ke BIOS. Jika nggak berhasil, maka PC nggak akan boot atau bahkan nggak masuk ke BIOS sama sekali. Cara mengantisipasi jika kalian gagal dalam hal ini ialah reset CMOS. Maka dari itu, sebaiknya kalian menggunakan motherboard yang menyiapkan instant reset CMOS agar kalian gak kewalahan copot baterai motherboard atau cabut pasang jumper cuma untuk reset CMOS doang. Nah, setelah berhasil masuk ke BIOS, kita sudah bisa melihat bahwa RAM ini berhasil berjalan di 3200 MHz. Dan kira-kira seberapa sih bedanya antara 2133 MHz
2400 MHz dan 3200 MHz. Berikut beberapa hasil tes pada benchmark sintetis dan juga skenario gaming. Oke, itulah video gua kali ini soal overclocking RAM Gale Evo Potenza DDR4. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.